Oke, di pertemuan pertama kita pada kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara interaksi manusia dan komputer dengan pengalaman pengguna atau user experience. Sebelum kita mencari tahu hubungan antara interaksi manusia dan komputer atau HCI dengan pengalaman pengguna atau user experience, kita simak dulu perkembangan tentang personal komputer. Nah, awalnya sebelum ada personal komputer, satu-satunya manusia yang bisa berinteraksi atau menggunakan komputer adalah para profesional teknologi. Nah, komputer itu dirancang untuk perusahaan yang memasang terminal untuk banyak pengguna ke satu komputer besar berukuran besar yang sumber dayanya dibagi antar semua penggunanya. Dan pada tahun 1950-an, International Business Machine atau IBM pertama kali menyadari bahwa desain itu memiliki dampak langsung dan nyata terhadap bagaimana sebuah perusahaan itu dipandang oleh masyarakat luas. Nah, pada saat itu Thomas J. Watson Jr., ahli waris dari penerus IBM Corporation, merasa bahwa sebagai perusahaan yang berada di garda terdepan dalam teknologi, dia merasa bahwa IBM ini belum memiliki citra yang cukup kuat di mata masyarakat. Nah, kemudian dia bersama-sama seorang arsitek yang juga seorang konsultan industri bernama Elliot Noyes mengerahkan segala usahanya untuk membuat tampilan atau citra IBM ini dapat setara dengan Olivetti, yaitu perusahaan pembuat mesin tik ternama yang berbasis di Milan, Italia. Olivetti ini dipandang memiliki citra yang sangat kuat di masyarakat, sistem yang mempunyai identitas yang modern pada saat itu. Nah, Olivetti ini juga berhasil menerapkan good design mulai dari gedung kantornya, ruang pamer, produk yang dihasilkan, serta periklanannya. IBM kemudian berkolaborasi dengan arsitek, seniman, dan konsultan industri selama lebih dari 2 dasawarsa, dan akhirnya IBM berhasil mengubah citra perusahaannya. Sejalan dengan perubahan citranya tersebut, dia menjadi perusahaan yang dipandang sebagai perusahaan yang nomor 1 di bidang teknologi, dilihat dari mutu produknya, dan juga sebagai perusahaan pelopor yang berkomitmen. Dan yang gak kalah penting, perusahaan ini juga terkenal di penampilannya. Menjelang tahun 1980-an mulai muncul personal komputer atau komputer pribadi. Komputer kecil yang dapat dimiliki dan digunakan secara personal atau individu dengan aplikasi produktivitas seperti text editor, spreadsheet, dan game. Nah, pada saat itu ada 2 pesaing utama nih, yaitu IBM dan Apple. Apple II, komputer yang diperkenalkan oleh Steve Jobs dan Wozniak di West Coast Computer Fair tahun 1977, menandai peluncuran komputer pribadi pertama Apple yang ditujukan untuk pasar konsumen penggunaan di rumah tangga di Amerika. Padahal pada saat itu, komputer itu biasanya hanya untuk segelintir kalangan seperti ahli bidang IT, pengusaha, dan penggemar komputer. Kemudian IBM PC, yaitu sebutan untuk keluarga komputer pribadi buatan IBM, adalah komputer pribadi generasi pertama yang diluncurkan pada 12 Agustus 1981. Pada tahun 1982, para peneliti dan praktisi yang tertarik dengan human factor membentuk sebuah komunitas di bawah naungan ACM atau Association for Computing Machinery. Nah, di saat inilah pertama kali bidang HCI diresmikan dengan nama ACM SIGCHAI
atau ACM Specialist Interest Group on Computer-Human Interaction. ACM SIGCHAI ini menjadi himpunan internasional dalam pengadaan, pengembangan, kerjasama, dan konstruksi ilmu pengetahuan di bidang Human Technology, HCI, dan UX atau User Experience. Pada tahun 1984, salah satu ide desain terbesar yaitu metafora meja berantakan atau desktop yang dipopulerkan oleh Apple Macintosh, yaitu Apple Lisa. Nah, Apple Lisa ini komputer personal pertama dengan GUI atau Graphical User Interface, yaitu antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan icon-icon visual. Versi ini sangat mudah dibedakan dengan operating system lain karena di periode yang sama kebanyakan komputer itu menggunakan command line interface. The New York Times mengatakan bahwa Macintosh ini adalah awal dari revolusi dalam komputasi pribadi. Nah, perkembangan ini membuat semua orang di dunia menjadi berpotensi bisa menyoroti kekurangan-kekurangan komputer sehubungan dengan usability atau kegunaannya bagi mereka. Pada tahun 1997, buku terkait HCI pertama di Indonesia diterbitkan, yaitu berjudul Interaksi Manusia dan Komputer yang ditulis oleh Insinyur Paulus Insap Santosa. Nah, kemudian pada tahun 1998, usability menjadi standar dalam ISO 9241. ISO sendiri adalah International Organization for Standardization atau organisasi internasional untuk standarisasi. Nah, usability dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Kemudian pada tahun 1999, Human Centered Design menjadi standar di ISO 13407. Human Centered Design sendiri terdiri dari plan atau merencanakan proses, kemudian menetapkan tujuan dari penggunaan, kemudian menetapkan kebutuhan user dan organisasi, kemudian merumuskan solusi desain dan mengevaluasi desain. Kemudian pada tahun 2011, ACM SIGCHAI Asia Workshop pertama kali di Beijing dan ada delegasi dari Indonesia yang berpartisipasi. Kemudian di tahun 2014, ACM SIGCHAI Chapter Indonesia dibentuk atau diresmikan. Meskipun ranah HCI adalah ilmu komputer dan fokus awalnya pada aplikasi produktivitas untuk pribadi, interaksi input dan output, HCI bergeser ke ranah yang lebih luas, seperti visualisasi, sistem informasi, sistem kolaboratif, dan proses pengembangan sistem. Nah, seiring berkembangnya teknologi, HCI memasuki era baru. Konsep dan keterampilan dalam HCI sekarang menjadi lebih kompleks. HCI juga tidak terlepas dari dunia industri. Implementasi keilmuan HCI di dunia industri kerap dihubungkan dengan bidang lain yang bernama User Experience. UX ini mempelajari pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan produk fisik maupun digital seperti website, aplikasi mobile, game, dan berbagai produk digital lainnya. Dengan penggunaan istilah UX di industri ini mengakibatkan seringnya ada kesenjangan antara akademisi dengan praktisi di Indonesia dalam memahami HCI. HCI dianggap sebagai istilah akademis yang secara eksklusif digunakan oleh akademisi yang bekerja dalam bidang ilmu komputer. Sedangkan UX dianggap lebih praktis dan dapat diterapkan serta berorientasi bisnis. UX design yang banyak dikenal sekarang cenderung ke arah desain produk digital. Padahal user experience sendiri tidak hanya mencakup pada produk digital saja,
namun menyinggung banyak bidang lain seperti arsitektur, desain produk, desain industri, dan juga marketing. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut irisan antara user experience dengan bidang lainnya, termasuk Human Computer Interaction atau HCI. Di sini dapat kita lihat bahwa HCI dan UX adalah bidang yang terpisah, namun HCI dan UX memiliki irisan yang cukup besar. User experience atau UX dalam produk digital adalah bidang penelitian dan pengembangan perangkat lunak yang membahas penciptaan antar muka pengguna yang ramah manusia. Hal ini tentu terkait erat dengan interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction, serta usability atau kebergunaan. Merancang user experience adalah pengalaman lintas bidang dan membutuhkan pengetahuan luas di berbagai bidang. Tantangan terbesar dalam belajar UX ini adalah membangkitkan kreativitas dan juga komunikasi. Apalagi untuk mahasiswa informatika, UX memaksa mahasiswa IT yang cenderung terbiasa dengan coding program untuk belajar berkomunikasi dengan pengguna atau user dan berbicara dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Menurut definisi dari ACM, HCI adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi interaktif untuk digunakan manusia dan dengan studi tentang fenomena utama di sekitarnya. Sedangkan user experience menurut International Organization for Standardization yaitu semua aspek emosi pengguna, keyakinan, keinginan, persepsi, respon fisik, psikologi, perilaku, dan pencapaian sebelum, saat, dan setelah digunakannya sebuah produk atau servis. Secara umum, dapat kita simpulkan bahwa HCI adalah bidang akademik studi universal tentang manusia dan teknologi, sedangkan user experience design adalah prakteknya.